Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Yuliana, salah satu mahasiswi di Program Pendidikan Dasar S2 IKIP Siliwangi, Bandung. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari Ibu dan Bapak dosen kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Haji Ais Rohaiti MPD, juga Bapak Deden Herdiana Altaf Tazani MPD, dengan mata kuliah Pengembangan Edupreneur di Pendidikan Dasar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Di dalam video kali ini saya ingin menjelaskan strategi apa sih yang harus kita pilih ketika kita ingin membuat pemasaran produk yang kita akan lakukan. Kebetulan saya sudah melakukan atau sudah mencoba terlebih dahulu ya kan dengan mata kuliah yang berhubungan dengan pengembangan edupreneur di pendidikan dasar, maka kami mengelola pendidikan Kober TK dan SD Al Ihsan Islamic School di bawah Yayasan Al Insan Bandung ya. Jadi dalam strategi pemasaran tentunya strategi yang dimiliki ini banyak, dari mulai strategi branding, dari segi teknologi dan banyak lagi, kurang lebih yang seperti kita dapat pelajaran dari kuliah sebelumnya, kurang lebih ada 10 macam strategi. Nah, kalau yang saya pribadi rasakan itu tidak bisa kita memilih hanya salah satu strategi saja ya. Tetapi kita membuat strategi yang sangat terconnected atau berkolaborasi, dari mulai strategi digital marketing ya, karena kita tidak bisa menolak tahun ini atau zaman sekarang adalah zaman semuanya era modernisasi. Strategi marketing ini yang kami rasakan pada saat strategi digital marketing ini sangat bermanfaat ya, dibanding ketika strategi pemasaran yang harus kita menyiapkan banner atau papan nama sekolah di mana-mana ketika penerimaan siswa baru, atau kita mau memberikan sharing kegiatan yang menarik selama di sekolah. Karena waktu belum ada digital marketing, kita harus menghadap ke bagian pajak ya, atau minta izin mau menyimpan banner kita di mana. Tapi sekarang setelah ada digital marketing, bisa melalui Instagram, melalui YouTube, melalui TikTok, kita bisa mengupload semua kegiatan sekolah. Tentunya karena sekolah swasta ini harus mempunyai nilai plus dibandingkan sekolah-sekolah yang lain di sekitarnya. Jadi memang kita harus mempertahankan kualitas, dan disitulah kita akan memberitahukan kepada halayak masyarakat sekolah apa yang kita miliki. Salah satunya di Al Ihsan Islamic School kami mempunyai salah satu kurikulum yang berbeda ya. Kita adalah nasional kurikulum, kita juga mengadopsi kurikulum Singapura untuk English Math Science, dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan terlahir dalam agama Islam, alhamdulillah as a Muslim, kita tetap mempelajari mengenai Islamic values. Jadi anak-anak tetap diajarkan sholat duha dan semua pelajaran atau ilmu-ilmu dasar mengenai apa yang harus dilakukan sebagai orang Islam. Tentunya sesuai dengan usia mereka, mulai dari Kober, TK, dan SD. Lalu ada strategi promosi langsung. Strategi ini kita laksanakan ketika banyaknya orang tua yang datang ke sekolah kita untuk berkunjung. Tentunya strategi ini harus dimiliki oleh terutamanya bagian front office atau siapa yang menerima tamu, harus sangat menguasai mengenai kurikulum sekolah, mengenai culture sekolah atau layanan yang akan kita berikan. Misalnya mengenai bimbel gitu ya, atau mengenai daycare. Ini yang tamu yang datang itu harus diberikan informasi yang informatif dan memang memuaskan apa yang memang mereka butuhkan, begitu. Jangan sampai ketika tamu datang, sementara front office itu atau yang menerima tamu hanya sekedar, oh tidak tahu ibu, tidak tahu itu, ibu tidak tahu. Nah itu pasti akan mematikan branding produk kita, begitu ya. Ada lagi strategi word of mouth, atau biasanya kita bahasa gampangnya mouth to mouth. Ini juga sangat berbahaya ya. Branding suatu produk, apakah itu apalagi layanan pendidikan, bisa jatuh layanan pendidikan atau produk kita ketika mouth to mouth-nya itu kurang baik di luar sana ya. Dan ini kami rasakan ketika memang belum ada media sosial, kebanyakan orang tua siswa mendaftar itu karena mouth to mouth tadi ya, karena nilai kepuasan dari suatu orang tua siswa yang dibagikan dengan teman-temannya. Jadi kalau kami tanya mengetahui sekolah kami dari mana, itu pasti dari orang tua yang lain. Nah itu menjadikan salah satu
kepercayaan buat kita, menjadi amanah buat kita bahwa kita harus lebih berhati-hati dan harus semakin meningkatkan layanan yang memberikan yang terbaik untuk para siswa dan warga sekolah, gitu ya. Strategi branding ini pastinya ya harus kita laksanakan, apalagi tadi saya sampaikan, branding itu bagian dari pemasaran yang tidak kalah pentingnya, karena ketika sudah membranding sesuatu, kita dalam meraih, kalau menurut saya, baik meraih ataupun mempertahankan itu sama-sama sulitnya ya. Karena apalagi dengan banyaknya sekarang sekolah-sekolah swasta yang bermunculan, jangan dijadikan sebagai kompetitor, tapi jadikan sebagai kolaborasi untuk kita ya. Karena pasti setiap sekolah itu berusaha memberikan yang terbaik, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk para siswanya, para warga sekolahnya. Ada sekolah yang membranding dengan tahfiznya atau dengan sekolah alam atau sekolah berkarakter. Tapi kalau di sekolah yang akan atau layanan produk yang akan kita berikan, kita harus mempunyai apa yang menjadikan branding sekolah kita. Dan sebetulnya itu secara holistik ya, tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang bersekolah ya dia harus belajar mengenai karakter, adab yang utama ya, adab dan karakter, terus mengenai ilmu pengetahuan. Juga tadi saya sampaikan di awal, kurikulum yang apa yang dimiliki oleh sekolah itu sebagai kita sekolah Islam, karena melihat waktu itu di awal-awalnya banyak saudara-saudara kita yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah, mohon maaf nih ya, sekolah non-Islam. Nah itu menjadi challenging buat kesempatan buat kita. Karena apa? Mereka mengejar untuk bahasa Inggrisnya, sementara akidah juga sangat penting. Jadi di Al-Islam ini, di Al-Ihsan Islamic School ini melayani pengantarnya dalam bahasa Inggris ya, apalagi TK, nursery, TK itu masih full bahasa Inggris karena mereka belum melaksanakan NBK, tidak mempunyai ujian yang nanti ada assessment seperti SD. Beda dengan SD, SD itu sudah mempunyai kurikulumnya combine dengan kurikulum nasional karena mereka harus perform, mereka harus bisa national exam ya. Apalagi sekarang seperti yang kita tahu ada deep learning dan balik lagi ke kurikulum yang dulu akan ada tes buat siswa. Jadi ketika kita sudah melaksanakan hal itu, branding kita akan baik, branding kita akan naik. Nah itu yang harus kita pertahankan. Selanjutnya strategi harga. Harga itu selalunya kita berikan harga yang kompetitif ya. Jangan sampai ada mindset bahwa sekolah swasta itu tidak peduli dengan pendidikan. Sekolah swasta harus selalu mencari keuntungan. Tidak juga. Betul, sekolah swasta itu memang harganya bersaing dengan sekolah yang lain dan harus mandiri dalam pembiayaan apapun. Tetapi bukan berarti hal ini membebankan yang banyak kepada orang tua. Salah satunya apa? Ketika orang tua datang, berikan yang detail, informasi harga. Jangan sampai seolah-olah terperangkap. Ketika masuk ternyata biayanya besar. Ternyata banyak biaya-biaya pungutan liar di luar yang sudah dianggarkan. Jangan sampai hal itu seperti itu terjadi. Atau dengan diskon harga sibling, adik kakak, atau dengan diskon alumni. Nah itu masih bisa kita terapkan ya, salah satunya. Juga adanya strategi kolaborasi ya. Kolaborasi komunitas ini sangat penting ketika kita mengunjungi tempat lain, ketika kita bekerjasama dengan edukasinya. Salah satunya field trip ya, dibawa ke damkar, petugas damkar, anak mengetahui ya ketika bawa ke petugas damkar apa pembelajaran itu yang mereka dapat gitu ya. Terus ketika kita mengajarkan edu trip, tidak hanya semata-mata kita tuh jalan-jalan atau happy-happy, tetapi harus diterapkan. Untuk apa kita edukasi keluarnya, untuk apa tujuannya, itu harus ada. Bukan hanya semata-mata untuk jalan-jalan saja. Nah, strategi-strategi itu sekarang kita ramut semuanya, selalu kita upload melalui strategi yang tadi penggunaan teknologi gitu. Kita punya tim IT sendiri, kita kolaborasi teamworknya. Teknologi itu yang kita upload bisa melalui Instagram, melalui WhatsApp ya, di-share ke orang tua siswa, bisa melalui status ya. Jadi banyak status WhatsApp atau Instagram, banyak dari YouTube. Jadi akhirnya banyak pihak-pihak lain nih dengan adanya teknologi ini menjadi tertarik dengan layanan produk yang kita berikan. Dan jangan lupa, tetap harus dengan ikhlas dan ridho. Apapun itu layanan produk itu menurut saya tetap 5S kalau nggak salah ya. Senyum, sapa, terus sopan, santun, sama kalau nggak salah satu lagi. Salam. Nah itu salam pasti yang pertama ya. Jangan sampai ketika kita mendapatkan tamu atau mungkin lewat WhatsApp sekarang juga banyak yang bertanya, jawaban kita ketus, jawaban kita tidak sopan atau slow respon. Nah itu juga harus dihindari. Itu salah satu strategi pemasaran kita ya. Jadi tetap harus membawa adab dan karakter yang baik. Semoga layanan produk yang diberikan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.